neraka tidak, tetapi silahkan memilih jalan. Ini ada dua jalan, yang satu adharma, yang satu jalan dharma. Kalau adharma yang ditempuh, maka ada karma wasana pahala yang jelek yang Anda dapatkan. Kalau yang jalan dharma, dharma karma wasana atau pahala yang baik yang Anda dapatkan. Silanya Ibu, kita cukup tidak usah banyak-banyak. Trikaya parisuda, trihita karana, itu sudah cukup, itu luhur. Trikaya parisuda itu berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Itu sudah ibu dari semua susila. Kalau sudah berpikir baik, kemungkinan besar berkata juga pasti baik. Kalau sudah berpikir yang baik, pasti berperilaku juga baik. Awalnya pikiran itu nggak ada yang tahu. Ibu-ibu di sana, kami berdiri di depan, banyak tuh pikiran. Itu ngapain sih duduk di depan bapak itu? Udah hitam gitu, pakai baju putih, udah kayak zebra cross gitu. Bisa aja namanya pikiran, tapi nggak ada yang tahu. Untung nggak diucapkan gitu lah. Kalau diucapkan bisa pulang saya. Untung nggak diucapkan Bu, makanya jangan semua pikiran itu diucapkan. Ya? Apa? Dilakuin. Udah ada pikiran nggak suka, ngomongnya nggak suka, lempar kursi pula, aduh pulang sebenarnya kan. Nah, awalnya dengan pikiran yang baik, wujudkan dengan perkataan yang baik, lanjutkan dengan perbuatan yang baik. Lalu trihita karana, hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan sesama, hubungan yang baik dengan semesta. Sudah cukup itu. Tidak perlu apal lagi arahnya kau Upanishad, Brahmana Upanishad, wah semuanya tidak perlu apal itu. Hindu cukup trihita karana dan trikaya parisuda laksanakan. Cukup. Kadang-kadang orang yang banyak ilmunya, pintar berdebat, belum tentu melaksanakan. Sekarang begini, orang-orang ibu kita, kakek nenek kita, kalau sembahyang itu mesel nggak apa lah misalnya doa apa namanya doa mau segahan itu nggak tahu. Niki betara tiang aturan itu tahunya niki doa musuh nenek doa tuh Gusti niki kawula ngaturaken sesajen mugi-mugi kaparingan karahayu mugi katapi napa kawula aturaken kok bilih kathah kula luput kaliyan kula ngaturaken sesajen niki nyusih gunung Samudra Pangasami mugi dipun paringi karahayu. Dan itu Jawa. Itu aja apa? Asal yang kita tahu nggak bahasa Jawa? Wah, banget kan kalau saya itu tidak tahu bahasa Jawa. Dia pencipta dari semua bahasa, maha tahu, gak mungkin. Bahkan di dalam hati, bahkan sebelum ngomong sama yang udah tahu. Makanya sila itu di pikiran saya sudah dicatat, di perkataan sudah nanti harus kita kendalikan, di perbuatan juga kita kendalikan. Demikian Bu Hati, jelas mungkin Ibu ya? Apakah kita di Bu Hati itu ya? Selanjutnya, ini berapa kali sembahyang yang diwajibkan? Berapa kali sembahyang? Jadi gini. Kalau kita bicara dasar Weda tadi Manawada Satra, sebenarnya sembahyang itu dalam sehari itu yang pertama adalah memuja ketika sang surya sebelum muncul. Ini bukan masalah pagi siang sorenya ya, abaikan dulu konsep pagi siang sore. Kita memuja sang surya sebagai sumber kehidupan sebelum beliau menyinari bumi, memberikan sinar kehidupan. Memuja beliau, bukan memuja surya ya, memuja sumber kehidupan itu ketika beliau sedang berproses menjaga kita, dan memuja ketika sore hari, ketika dunia ini kita menjelang hari lemah gitu, menjelang hari-hari lemah kita. Ini sederhana Ibu, sembahyang itu pagi, siang, sore dalam Hindu. Kan kita bertanya nih, kenapa pagi, siang, sore? Kan gitu, kalau kritis kan gitu. Jangan dilaksanakannya itu kritis, kenapa pagi, siang, sore? Kenapa nggak jam 9 pagi biar kita udah mandi, udah cantik ya kan? Sudah pedicure, manicure, sudah malis, melipstik, lipan ini udah pakai lipan biar cantik gitu. Enggak, ketika bangun pagi kita cuci muka sudah lama sembahyang. Kenapa bangun pagi? Kita berterima kasih masih hidup, masih diberikan napas, betul? Banyak loh Pak yang gagal bangun pagi. Bangun pagi ternyata, bapak masih minum bapak. Ada yang begitu. Kita masih berikan melek, masih bisa melihat anak istri, masih punya napas. Kita bersyukur untuk itu. Kita bersyukur masih bisa bangun pagi dan kita bersyukur menyambut sumber dari kehidupan itu. Makanya perlu sembahyang pagi.
juga mempersiapkan kita di siang hari. Lalu kemudian tengah hari kita sembahyang, itu yang benar. Tengah hari itu ketika kita sedang melaksanakan kegiatan, kita istirahat dulu lah, duduk sebentar, nggak selalu harus ke pura, nggak selalu harus. Kita di tempat kerja duduk sebentar. Pas tengah hari, duduk sebentar, nggak apa-apa. Kita duduk diam sebentar, mengheningkan batin kita, rasa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama kita ucapkan adalah terima kasih. Jangan langsung ujung-ujung minta ya Bu. Pagi-pagi langsung ujung-ujung minta. Kata saya mimpi gitu, jaluk terus. Jaluk matur nuwun kan jaluk sebenarnya kan gitu. Jadi yang pertama makanya dari saya itu cantik dari saya itu. Dari saya itu cantik sekali artinya itu. Yang pertama memuja karena kita sebagai anak. Memuja yang pertama Narayana itu engkau adalah Narayana, engkau adalah Karsya, Om Karsya Tuhan, engkau adalah Mahadewa, engkau adalah Siwa segala macam. Lalu setelah itu dari tempat Om Pakuham Pakarmam, ya Tuhan saya ini punya kesalahan, banyak dosa, Om sama-sama Mahadewa. Saya mohon maaf ini, saya mohon. Dari pertama memuji, lalu kemudian mengakui kesalahannya, lalu ujung-ujungnya meminta. Kita kalau mau sama bapak kita kan bodoh Pak Kantin, Pak Kantin banget sih Pak. Gitu. Bu, cantik banget sih Bu, alisnya menceng separuh sih. Gitu. Anak-anak kan gitu. Ya. Anak-anak kan memuji maknya dulu. Ibu cantik loh, keren loh. Baca dong kan gitu. Kita tuh masih kayak gini sebagai anak-anak yang paling polos, cantik sekali. Risa Delika Bu. Kalau kita membayangkan arti itu saja itu nangis. Bagaimana kita memuja kemahakuasaan beliau, kita mengakui bahwa kita itu hina, kita itu penuh dosa. Mohon diampuni Om Santawia, jika dosa. Mohon diampuni semua kesalahan perbuatan saya. Om Santawia, wajika mama, mohon diampuni dari apa yang saya ucapkan ke beliau. Mana saya dosa? Apa yang mohon diampuni dari pikiran saya? Itu pertama tuh. Pagi, siang, sore. Sore harus bayang. Kenapa sore harus bayang? Karena kita menyambut masa lemah kita. Tidur itu titik terlemah dari hidup kita. Bapak, ibu, adik kalau sudah tidur, rumahnya dicolong orang, rumahnya jahat ini, gak ngerti Bu, gak ngerti. Kita yang paling lemah diserang nyamuk, digigit nyamuk, kita nggak sadar. Kenapa? Karena titik paling lemah Bu, diserang kita sama nyamuk. Kita tuh gak ingat apa-apa sudah tidur itu. Tidak ada waspada, tidak ada jaga-jaga, tidak ada apapun. Sore hari kita sembahyang, pertama berterima kasih karena kita sudah menjalani kehidupan dalam sehari dengan baik. Yang kedua, mohon bimbingan, mohon perlindungan ketika kita menuju titik terlemah dalam hidup kita, yaitu tidur. Besoknya kita sambung lagi, kita masih bisa bangun. Ya Tuhan, makasih saya tadi lemah, udah dijaga sama Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, mudah-mudahan nanti kedepannya tetap bisa dijaga. Kan begitu, itu nyambung muter. Dari terima kasih sudah dijaga selama tidurnya, persiapan menuju hari yang sibuk. Siangnya saya sedang sibuk, saya masih dijaga Tuhan, terima kasih. Sorenya kemudian ya Tuhan, saya sudah melewati hari dengan baik. Ini menuju titik terlemah saya, mohon dijaga kembali Tuhan. Kita cuma bisanya minta Bu, ya kan? Minta, tapi jangan lupa terima kasih dulu. Lalu setelah diberikan kesehatan, lalu juga diberikan rezeki yang bagus, ibu lupa sembahyang. Giliran ada masalah, giliran ada tagihan banyak, giliran ada kerjaan di kantor yang ruwet, baru ingat sama Tuhan. Malu biasa kalau ada masalah besar baru ingat sama Tuhan. Kalau lagi senang lupa sama Tuhan kan gitu ya? Iya kan? Enggak, kalau yang di sini enggak, semuanya baik. Ya itu. Lanjut. Bu, pertanyaan Bu Om. Selanjutnya dari Bu Rita tentang bagaimana beban tenang dengan apa ya? Maksudnya perbuatan, maksudnya beban tenangnya itu kan ribet kalau berarti gitu ya, kalau nggak salah nih Bu Rita. Nah itu apa kemudian lupa untuk sembahyangnya gitu ya? Seimbangan. Kalau bagaimana menyeimbangkan itu antara beban tenang dan doa mungkin ya sembahyang. Kadang-kadang karena saking ribetnya bikin Banten sampai lupa sembahyang gitu ya Bu Rita. Nah, konsep Banten
itu adalah yatnya, dasarnya adalah yatnya Bu. Yatnya itu pengorbanan tulus suci dan ikhlas, persembahan sebenarnya, bukan pengorbanan. Sementara dalam konsep kita membuat Banten itu ada dilingkupi dengan kekuatan kita juga. Jadi ada pancayatnya, itu ada dua ayatnya, budayatnya, itu kan yatnya kita, persembahan kita. Gampangnya simpel ngomong, ketika kita sedang bikin sajen, itu sebenarnya sedang beryoga. Ya, yoga itu yud artinya menghubungkan antara batin kita dengan yang di atas, dengan atman kita dengan paramatma. Kenapa? Ibu kalau sedang ngoes janur, konsentrasi nggak? Konsentrasi, kalau enggak tangannya kena. Bapak kalau lagi nguling, konsentrasi Bu. Kalau enggak, kayunya patah, masuk ke situ kosong. Bapak yang bikin masang plaster segala macam di kantor sana, itu konsentrasi kan? Itu konsentrasi Bu, kalau enggak jatuh. Apakah semuanya yoga? Iya. Apapun yang kita lakukan, bahkan ibu-ibu di situ, saya di sini, semua yoga Pak. Kita diliputi semangat yoga. Yoga itu kita konsentrasi. Apa yang kita lakukan ini adalah untuk persembahan kita kepada Tuhan, kan ya kan? Jadi ibu bikin Banten, bikin sajen, itu sebenarnya sedang bersembahyang dalam wujud membuat sajen. Itu kuncinya adalah jangan sampai Banten ini memberatkan, sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan lantas mengkambing hitamkan desa Kalapatra, adat, kebiasaan, kemampuan dengan kemalasan. Kita males bikin Banten tapi ngomong desa Kalapatra ini nggak apa-apa, sesuai tempat waktu keadaan saya malas kan dimaklum, bisa dong. Enggak, enak aja loh. Jangan lalu kemalasan kita kambing hitamkan karena malas. Seharusnya kita bisa nyari bunga, seharusnya kita punya dupa, seharusnya kita punya air. Karena malas kita nggak punya apa-apa untuk sembahyang. Nah katanya saya ini menerima apapun yang kita sembahkan, begitu ngomong aja malas Bu. Nggak bikin sajen. Tapi sajennya sekali lagi jangan pernah memberatkan. Sajen itu banyak orang bilang sajen kita disederhanakan, penyederhanakan sajen, penyederhanakan Banten, penyederhanakan Banten. Betul. Tapi itu dari sisi volume dan dari sisi kemampuan harus disesuaikan. Pak, Bu, adik-adik, mohon maaf. Dulu yang namanya laptop atau komputer itu segede layar ini. Zaman pertama ditemukan komputer itu segede layar ini. Zaman semakin maju komputer segede ini, semeja ini. Semakin maju kemudian menjadi laptop. Semakin maju kemudian menjadi HP. Secara volume itu menurun, volume. Tetapi fungsi pembentuknya sama. Kalau Bapak mau menyederhanakan komputer, tapi Bapak hilangin kabelnya, ya nggak hidup. Kalau Bapak menyederhanakan laptop, tapi Bapak hilangin layarnya, ya nggak bisa baca, kan begitu. Sama Pak. Banten itu mau besar, mau besar itu kan volumenya. Misalnya nih, bikin canang, ibu mau bikin canang, ini sederhanakan lagi. Padahal canang itu udah konsep paling sederhana, itu ada porosan, ada Brahma Wisnu Siwa di situ tuh. Ada porosan inang itu loh Bu. Apa? Inang ya? Porosan itu Brahma Wisnu Siwa di situ. Katanya ibu mau menyederhanakan itu, porosannya dibuang katanya biar situ. Ya salah, justru itu benang merahnya kan ya kan. Jangan sampai menyederhanakan itu membuang hal yang justru paling penting, kan? Daksina misalnya itu sudah simpel, ada kelapanya, ada berasnya, ada banyak di situ. Itu sudah simpel di situ. Kelapa itu simbol warna agung ini sebagai simbol dunia segala macam. Kalau daksina nggak di situ apa ya bukan daksina namanya. Sederhanakan boleh, tapi unsur-unsur penting itu jangan dibuang, jangan ditinggalkan, hanya diminimalisir ukurannya, volumenya kan ya kan. Ibu membeli bekal kepada anaknya yang SMP kan sesuai dengan daya belanja dia dan daya kemampuan kita. Ibu ngasih bekal setiap hari kok 1 juta anak SMP kan nggak mungkin. Mungkin 10.000 kalau ibu pasnya segitu, mungkin 20.000, tapi tidak lebih dari 500.000 kan gitu. Ukuran anak SMP kan belanjanya nggak banyak-banyak. Nah ini kasih sesuaikan dengan kemampuan.
apalagi kemampuan kita seperti itu. Nah, terkait dengan sesajen tadi, ada dari yang Jawa lebih ke sembahyangnya ataupun baktinya banyak, tetapi batinnya sedikit. Ada teman-teman dari Bali mungkin dari di beberapa fenomena batinnya banyak, sembahyangnya sedikit. Ya tidak apa-apa, laksanakan saja. Karena sebenarnya satu yoga, ada yoga, bakti yoga, karma yoga, jnana yoga, itu levelnya sama. Tidak ada yang lebih baik ataupun tidak ada yang lebih buruk. Ada yang mencapai tujuan menyatu dengan Tuhan itu dengan jalan berbuat baik. Ada yang mencapai tujuan itu dengan jalan berbakti. Ada yang mencapai menyatu dengan Tuhan itu dengan jalan melalui jnana atau pikiran atau kecerdasan atau kebijaksanaan. Ada. Jadi yang kepura, yang berbakti, yang bersembahyang itu juga sama nilainya dengan sedang melaksanakan banten. Tetapi karena sekali lagi Hindu dibungkus dengan trikeraka, yaitu tata susila upacara, ritual itu penting. Ritual itu penting. Yang menjadi pesan dari tata susila upacara atau ritual itu adalah ritual ini bukan hanya di pura, Pak Bu. Semangat ritual ini, spirit of ritual ini tidak hanya dilaksanakan di pura. Kita sopan di pura ini, kita sopan di pura, salam-salaman di pura, baik senyum di pura, segala macam kita melaksanakan ritual. Kita semuanya sopan, saling sopan, saling baik, saling asal di pura. Kita juga melaksanakan itu sebuah ritual. Ritual itu kita laksanakan juga di kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai di sebelah rumah kita ada anak kelaparan, kita tidak menolongnya. Bu, Pak, kita ritual ini harus dibawa ke rumah kita. Harus kita orang Hindu ini harus menjadi cahaya. Catat ini, kita orang Hindu ini harus menjadi berkah bagi semesta. Harus itu kunci itu. Jangan sampai kita menjadi orang Hindu ini justru menjadi masalah di lingkungan kita. Jangan sampai karena kita menjadi orang Hindu maka RT kita amburadul, berantem, kita menjadi provokator, kita menjadi ada iuran lingkungan kita nggak mau bayar, ada kerja bakti kita nggak mau berangkat, ada itu kan masalah itu. Jangan sampai orang Hindu menjadi bencana bagi semesta. Orang Hindu adalah anugerah untuk semesta. Tepuk tangan untuk kita, itu penting. Jadi masalah saja bukan masalah besar kecil, tetapi kita dengan kemampuan ujungnya adalah ikhlas. Oke, lanjut Bu yang ketiga. Baik, yang ketiga dari Bu Endang ini tentang hutang kelahiran, karena beliau kan dari Muslim, dari Hindu. Beliau bertanya tentang bagaimana dengan otonannya. Jadi ya, otonan Bu, makna kelahiran. Kelahiran itu penting. Kenapa? Manusia Hindu itu dari lahir sampai mati itu disucikan. Ya, bahkan dari sebelum lahir sudah disucikan. Bu Lope. Ravenia. Otonan itu konsep ulang tahun sebenarnya. Konsep ulang tahun. Kan misalnya saya ini lahirnya hukum gubernur, jadi kan Hindu itu ada 30 hukum nih. Simpel ada keluarga kalau gubernur segala macam itu ada 30 hukum. Saya lahir di gubernur, kemudian hari ini hari itu, lalu pas di gubernur, pas di hukum gubernur, kalau kemudian pas hari lahir saya juga upacara itu. Gitu. Itu sebenarnya ulang tahun. Otonan itu konsep ulang tahun ya, meskipun nggak sehari tahun kan otonan setiap 6 bulan. Saya 7 bulan, satu tahun itu lah. Konsep ulang tahun kita sebenarnya itu setiap hari lahir itu kita diupacarai. Kenapa diupacarai kan gitu pertanyaan ke dalamnya. Fungsinya apa untuk diupacarai? Jadi begini Bu. Manusia itu sudah membawa karma wasana lahir. Jiwa kita seperti tadi saya bahas di awal, bahwa ketika kita dilahir sebagai A, kita dilahirkan saya sebagai Eko, itu sudah punya karma wasana. Saya sudah punya karakter yang demikian, sudah punya wajah yang ganteng, berwibawa, anggun, memesona. Kalau saya memuji diri sendiri, siapa Bu yang memuji saya Bu? Nah, sebagai istri saya Bu ya, Bu memuji saya, begitu. Saya pakai kacamata itu setiap hari memuji saya. Sekali. Ya, jadi pada waktu saya lahir, pada waktu roh saya lahir itu adalah sebuah momen bersejarah dalam hidup kita. Dan itu perlu disucikan. Perlu disucikan. Kenapa?
Karena hanya atas bimbingan para Atman, si Atman ini bisa memperbaiki diri. Atman itu, Bu, Atman yang ada dalam diri kita masing-masing itu percikan dari para Atman. Para Atman itu Tuhan. Jiwa kita, Atman kita adalah percikan terkecil dari Tuhan. Bukannya berarti saya itu Tuhan, tidak. Tetapi kita seperti ibaratnya Tuhan itu laut, kita itu akuan hidup. Ya. Akuan ini kalau sudah saya minum, lalu saya buang ke belakang, ataupun ini tertumpah, lalu rembes ke tanah, lalu mengalir ke sungai, menyatu kembali di laut. Kalau sudah menyatu kembali di laut, artinya Atman itu sudah bersatu dengan para Atman. Tapi ketika dia, air itu sudah lahir di sini, artinya dia bagian terkecil dari lautan. Itulah kita. Bagian terkecil dari lautan itu kita perlu sucikan. Kenapa? Agar kita bisa terbimbing oleh Sang Maha Atman itu. Kita tidak mungkin jumawa, kita akan bisa mencapai kebahagiaan, kita akan bisa mencapai kebaikan, mencapai kesempurnaan tanpa bimbingan ide. Tidak mungkin, nonsense. Karena kita beragama itu makanya kita harus yakin. Kita harus yakin. Apa yang terjadi adalah karena keyakinan kita. Tadi saya sebutkan, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau kita yakin bahwa Tuhan itu bisa menyelamatkan kita, bahwa Tuhan itu Sang Yang bisa membimbing kita, yakinilah, jangan ragukan itu. Maka ketika kita melaksanakan otonan, kita menyucikan makna kelahiran kita membersihkan diri kita, sebenarnya sedang mempersiapkan Atman kita untuk dibimbing oleh Tuhan. Karena itu percikan terkecil dari Tuhan. Dalam diri setiap manusia diapakan karena Tuhan meresap pada ciptaannya. Tuhan itu ada pada diri setiap kita. Maka karena kita percikan terkecil, kita perlu bimbingan menuju oleh Tuhan agar karena wasana ketika kita lahir ini menjadi lebih baik ke depannya. Sehingga kelak syukur-syukur kita bisa dapat moksa. Paling tidak ketika kita lahir, kita bisa lahir dari manusia yang lebih baik dari sekarang. Dalam Sulokantara disebutkan bahwa nerakanya para dewa adalah ketika dia lahir menjadi manusia. Nerakanya manusia adalah ketika dia hewan peliharaan. Nerakanya hewan peliharaan adalah ketika dia lahir menjadi hewan liar di hutan. Nerakanya hewan liar adalah ketika dia lahir sebagai racun atau bisa. Bukan masalah neraka jadi apa, bukan. Tetapi kualitas kelahiran ini kedepannya harus kita perbaiki. Saya lahir sekarang sebagai manusia yang sempurna, maka ketika anak saya lahir itu saya lihat dari atas, dari sampai jempol kaki, oh telinganya 2, hidungnya ada lubangnya, mulutnya ada, tangannya ada, sampai ke bawah nih, tangannya ada, jarinya lengkap, pusernya ada, titiknya ada, kan? Ada, terus kakinya ada, jarinya lengkap semua. Pada dulu waktu saya hamil itu, ya Bu ya, hamil anak saya itu 7 bulan, saya sering mancing itu di laut Selat Sunda ini, pakai perahu Bu, mancing saya. Makanya waktu saya lahir, kamu tuh sering mancing, lawas anak kamu lagi hamil, nanti sumbing gitu. Begitu lahir anak saya cek bibirnya, pertama cek bibirnya, nggak sumbing sekarang. Iya bener. Jadi ketika kita sudah diberikan anugerah lahir anak kita pintar, sehat secara fisik itu, lalu kita syukuri itu, kita lahir secara fisik sehat, kita batin kita sehat, material spiritual, anak kita fisik dan mental kita sehat, itu perlu diotomin, itu didoakan setiap bulan agar tetap sehat. Terlebih yang paling utamanya, jiwa atau Atman ini dibimbing oleh Tuhan menuju kebaikan. Itu setiap waktu. Astungkara Bu, secoridi, kita akan menjadi manusia yang baik. Kalau toh nanti bisa, syukur kita bisa mencapai moksa. Kalau tidak, kita akan terlahir lagi dalam kehidupan yang lebih baik lagi menjadi manusia. Dan demikian. Cukup demikian Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa terjawab apa yang kita tanyakan. Semua. Pertanyaan dan jawabannya berbobot semua, apalagi terutama yang nanya ini dari ke semua Pak. Jadi ya mungkin kita aja jadi juga itu jawabannya ternyata ya. Baik, karena ini sudah harusnya kita ada di
Madya Puja ya Pak ya. Jadi saya mohon Pak Mangku Agung bisa untuk memimpin kita semua Trisaya. Om Swastiastu. Nah, ini sampun waktunya Madya Puja mering kita laksanakan Madya Puja. Mering bersama ambil